Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam channel kelas Wasyam. Kali ini kita akan kembali membahas matematika SMP kelas 8 lingkaran. Kita akan fokus membahas hubungan antara sudut pusat dengan juring lingkaran. Nah, di sini ada beberapa soal yang akan kita bahas. Ada ayo kita berlatih 7.3. Namun sebelumnya kita bahas dulu tabel 7.4 hubungan antara sudut pusat dengan juring lingkaran. Di sini terdapat dua buah gambar busur ya, yang berwarna merah ini. Yang pertama, rasio sudut pusat A terhadap 360 derajat ditulis A banding 360 derajat. Kemudian rasio luas juring terhadap luas lingkaran ditulis luas juring banding luas lingkaran. Untuk gambar busur yang pertama, besar sudut pusatnya adalah 270 derajat, ini sebagai A. Maka kita bisa tulis sini 270 derajat banding 360 derajat. Sedangkan untuk luas juringnya banding luas lingkarannya, maka luas juringnya di sini yang berwarna merah ini besarnya adalah 3 bagian ya dari keseluruhan. Keseluruhannya ini 4 bagian. Berarti kita bisa tulis di sini 3 banding 4. Kemudian 270 derajat banding 360 derajat bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 90 derajat. 270 derajat bagi 90 derajat itu hasilnya 3. Kemudian 360 derajat bagi 90 derajat hasilnya 4. Maka di sini sama dengan 3 banding 4. Sedangkan untuk gambar yang kedua, perhatikan. Besar sudut pusatnya di sini adalah 120 derajat. Banding sudut keseluruhannya berarti 120 derajat banding 360 derajat. Kemudian untuk luas juring dan luas lingkaran, luas juringnya yang berwarna merah ini ya, itu 2 bagian dari 6 bagian. Berarti dia 2/6 atau disederhanakan menjadi 1/3. Kemudian 120 derajat ini banding 360 derajat bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 120 derajat. Maka 120 derajat bagi 120 derajat hasilnya 1. 360 derajat bagi 120 derajat hasilnya 3. Jadi 120 derajat banding 360 derajat itu sama dengan 1 banding 3. Perhatikan untuk rasio sudut pusat A terhadap 360 derajat itu ya nilainya sama dengan rasio luas juring terhadap luas lingkaran. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi A banding 360 derajat sama dengan luas juring banding luas lingkaran. Untuk luas juring kita singkat saja menjadi LJ, kemudian luas lingkaran kita masukkan rumusnya sehingga menjadi A banding 360 derajat sama dengan LJ banding Pi kali R pangkat 2. Nah, dari persamaan ini kita bisa turunkan beberapa rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal pada ayo kita berlatih 7.3 nomor 2. Rumus yang pertama, luas juring sama dengan A per 360 derajat kali Pi kali R pangkat 2. Kemudian rumus yang kedua, besar sudut pusat atau A sama dengan luas juring bagi Pi kali R pangkat 2 kali 360 derajat. Dan rumus yang ketiga untuk mencari jari-jari sama dengan akar pangkat 2 dari luas juring bagi Pi kali 360 derajat bagi besar sudut atau besar A. Agar lebih memahami tentang hubungan antara sudut pusat dengan juring lingkaran, maka kita akan membahas beberapa soal berikut. Di sini ada sebuah tabel, pertanyaannya lengkapilah tabel berikut. Yang pertama ini sudut pusatnya, ini jari-jari, ini nilai pi-nya dan ini luas juringnya. Untuk yang pertama, sudut pusatnya besarnya 100 derajat, kemudian jari-jarinya 6 cm. Nilai pi-nya di sini 3,14. Kemudian luas juringnya belum diketahui. Nah, kita akan mencari luas juring. Maka rumus yang kita gunakan, luas juring sama dengan A bagi 360 derajat kali Pi kali R pangkat 2.
luas juring sama dengan kita masukkan nilai A-nya. Nilai A-nya di sini 100 derajat. Kita tulis di sini 100 derajat bagi 360 derajat kali pi-nya 3,14. Kita masukkan 3,14 kali R pangkat 2. Berarti kali R pangkat 2. R-nya di sini 6. Berarti kali 6 kali 6. Sama dengan kita coret saja ini ya. Tersisa 10 per 36 kali 3,14 kali 6 kali 6. Nah, 10 kali 3,14 hasilnya adalah 31,4. Kemudian per 36. Kemudian 6 kali 6 itu hasilnya adalah 36. Berarti kali 36. Sama dengan, ini bisa kita coret. Kita habiskan saja 36 bagi 36. 1 kali 31,4 hasilnya tetap 31,4. Jadi kita peroleh luas juringnya adalah 31,4 cm pangkat 2. Selanjutnya untuk yang kedua, ini diketahui sudut pusatnya 25 derajat. Jari-jarinya belum diketahui. Nilai pi-nya di sini menggunakan nilai 3,14. Kemudian luas juringnya ini salah ya, ini 3,14 bukan 31,4. Kemudian luas juringnya di sini 31,4. Jadi karena yang ditanyakan jari-jari, maka rumus yang kita gunakan adalah jari-jari sama dengan akar pangkat 2 dari luas juring bagi pi kali 360 derajat bagi sudut pusat. Jari-jari sama dengan akar pangkat 2 dari, kita masukkan luas juringnya di sini 31,4, kita tulis 31,4 bagi pi-nya pakai nilai 3,14 kali 360 derajat bagi A. A-nya di sini 25 derajat, berarti kita tulis di sini 360 derajat bagi 25 derajat sama dengan akar pangkat 2 dari 31,4 bagi 3,14 itu hasilnya adalah 10 kali 360 derajat bagi 25 derajat hasilnya adalah 14,4. Sama dengan 10 kali 14,4 hasilnya adalah 144. Jadi di sini menjadi akar pangkat 2 dari 144. Sama dengan akar pangkat 2 dari 144 atau berapa di pangkat 2 hasilnya 144, nilainya adalah 12. Jadi kita peroleh jari-jari adalah 12 cm. Selanjutnya yang terakhir, di sini yang tidak diketahui adalah sudut pusatnya. Yang diketahui jari-jarinya 90 cm, kemudian nilai pi-nya 3,14 ya. Ini ada kesalahan lagi. Kemudian luas juringnya adalah 8.478. Nah, yang ditanyakan di sini adalah sudut pusatnya. Sehingga rumus yang kita gunakan, sudut pusat atau A sama dengan luas juring bagi pi kali R pangkat 2 kali 360 derajat. Sudut pusat sama dengan luas juring, kita masukkan nilainya di sini adalah 8.478. Kemudian bagi pi-nya nilainya 3,14 kali R pangkat 2. R-nya di sini 90, berarti kali 90 kali 90 kali 360 derajat, kita masukkan di sini kali 360 derajat. Sama dengan 8.478, kita tulis kembali bagi, ini bisa kita coret 0, kita coret dengan 0, ini tersisa 36 derajat bagi 9, itu hasilnya adalah 4 derajat. 3,14 kali 90 hasilnya adalah 282,6 sama dengan 8.478 bagi 282,6 itu hasilnya adalah 30 kali 4 derajat, hasilnya adalah 120 derajat. Jadi kita peroleh sudut pusatnya 120 derajat. Oke, demikian pembahasan. Ayo kita berlatih 7.3 terkait hubungan antara sudut pusat dan juring lingkaran. Mudah-mudahan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.